Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yohana Ardamis SPD. Nomor peserta ujian 2024212757. Program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1 di kelas 2 SD YPPK Piahar. Sekian dan terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, hebat, dahsyat, yes. Semoga hari ini anak-anak dan ibu guru kita semua diberi kesehatan dari Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat belajar di pagi ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu minta salah satu anak untuk maju pimpin kita dalam doa. Tuhan, kesediaan kami, kesalahan kau disertai oleh kebenaran Tuhan, berlaku, terangilah hidup kita, dan Tuhan. Terima kasih, Nona. Silakan. Hari ini Ibu tanya berapa anak-anak di kelas ini yang tidak hadir hari ini? Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini ada berapa? Oh, oke. 3 ya? Iya. Berarti 3 anak yang hari ini tidak hadir. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Anak-anak dan ibu guru akan menyanyikan sama-sama. Di sini ibu akan meminta anak-anak dan ibu guru kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo semua berdiri. Maju tak gentar, gombelang genang. Sekarang kita masuk pada materi di pagi hari ini. Di sini kita akan belajar tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4. Yaitu merawat tumbuhan pembelajaran 1. Bisa tujuan pembelajaran di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari di pagi hari ini. Yang pertama, menentukan penggunaan kata tanya dalam kalimat. Terus yang kedua, membandingkan berat benda. Yang ketiga, menentukan bahan buatan yang akan digunakan dalam berkarya. Jadi di sini kita akan membuat suatu produk nantinya di akhir pembelajaran. Jadi anak-anak harap perhatikan ke depan, sehingga yang nanti sebentar Ibu akan tayangkan video pembelajaran, anak-anak akan mengerti dan memahaminya dengan baik. Kita masuk pada video pembelajaran. Perhatikan baik-baik ya. Di sini Ibu akan tampilkan satu video pembelajaran tentang bagaimana kita akan mengenal kalimat tanya. Di dalam pembelajaran ini harap diperhatikan di depan sehingga pada saat diberikan pertanyaan kalian dapat menjawabnya dengan baik. Oke?
Selamat pagi adik-adik. Bersama dengan Kak Sunda di sini. Bagaimana kabar kalian? Sehat dan bahagia bukan? Adik-adik, apakah di sekolah kalian terdapat tanaman? Bagaimana sikap kalian terhadap tanaman di sekolah? Tanaman juga termasuk makhluk hidup loh. Oleh karena itu, tanaman harus dirawat. Berikut ini aturan merawat tanaman. Yang pertama, menyirami tanaman setiap hari. Yang kedua, memupuk tanaman supaya subur. Yang ketiga, membersihkan rumput liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang keempat, menyapu area di sekitar tanaman supaya selalu bersih. Yang kelima, tidak membuang sampah di sekitar tanaman. Yang keenam, tidak merusak tanaman. Yang ketujuh, tidak bermain di sekitar tanaman supaya tidak merusak tanaman. Nah, itu dia aturan merawat tanaman adik-adik. Mulai diperhatikan dari sekarang ya. Mau tanya, apakah anak-anak di sekitar tempat kalian, anak-anak pernah atau melihat yang namanya tanaman? Tanaman seperti apa? Iya. Ibu mau tanya lagi, contoh tanaman yang cepat kita panen. Ini ada tanaman yang panjang umurnya, ada tanaman yang cepat dipanen. Siapa yang bisa menjawab? Contoh tanaman yang bisa dipanen. Siapa? Ya, bayam 100. Ya, siapa lagi? Kangkung? Ya, bawang apa? Ada 2 jenis bawang. Iya, bawang merah dan bawang putih. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, tadi sudah dengar sama-sama, di dalam kita menanam itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi dalam menjaga tanaman. Siapa yang bisa tahu? Aturan apa saja yang ada? Menyiram. Apalagi? Ya, jangan membuang sampah pada tanaman. Apalagi? Tidak merusak tanaman. Apalagi? Ya, jangan bermain di dekat tanaman. Pintar, tepuk tangan sekali lagi. Video yang sudah Ibu tayangkan, anak-anak sudah memahaminya dengan baik. Sekarang kita masuk pada ada salah satu teks bacaan. Teks percakapan antara Siti dan Ayah. Di sini Ibu minta 2 anak maju ke depan. 2 anak maju ke depan. 1 berperan sebagai Siti dan 1 berperan sebagai Ayah. Ayo. Jawab Ayah. Siti. Cukup. Saja. Jawab Ayah. Tentu saja tidak tanaman juga membutuhkan air. Oke, Siti. Harus ya, kita sudah sama-sama menyimak percakapan antara Ayah dan Siti. Sekarang Ibu mau tanya. Mengapa tanaman harus diberi pupuk? Mengapa tanaman harus diberi pupuk? Siapa yang bisa menjawab? Ya, pintar, tepuk tangan sekali lagi. Ya,
Ibu mau tanya, apakah tanaman cukup diberi pupuk saja? Tidak, karena tanaman harus diberi, ya, tanaman harus diberi air. Ibu kasih contoh, kalau kita manusia setiap hari kita tidak mandi, kita akan tumbuh tidak? Badan kita akan sehat tidak? Tidak. Jadi setiap hari harus kita mandi. Begitu juga tanaman. Tanaman kalau tidak kita siram, tidak diberi pupuk akan mati. Bisa paham anak-anak? Nanti setelah ini baru kita bagi kelompok ya, duduk per kelompok. Kasih dagu nak. Dua orang satu. Kilogram. Ambil punya teman. Ayo, bawa ke ibu depan. Jambu, titik-titik 1 kilogram buah naga. Kita lihat. Sama berat atau sama ringan atau lebih berat. 5 ons jambu lebih ringan dari, ini ada tanda lebih ringan ya, ini tandanya ya. 1 kilogram buah naga. Jadi 5 ons jambu tuh lebih berat atau lebih ringan dari 1 kilogram buah naga? Lebih ringan. Kita masuk pada cara membuat vas bunga menggunakan karton bekas. Ya, 1, ini cara membuatnya ya, ibu baca. 1, ukur karton dengan panjang 40 cm dan lebar 14 cm menggunakan penggaris gunting karton yang telah diukur. Setelah itu gunting kartonnya. Ya, yang kedua, gulunglah kertas karton membentuk tabung. Yang ketiga, buatlah lingkaran dari kertas karton dengan ukuran yang sama dengan lingkaran tabung. Nanti sebentar ibu akan bagikan LKPD-nya. Itu ada gambar vas bunga, gambar tabungnya. Nanti kalian kerja sesuai dengan LKPD yang ibu kasih. Oke. Ya. Kita sudah pembagian kelompok, sekarang ibu akan tunjukkan alat-alat apa saja atau bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat satu karya yaitu vas bunga. Ini ada ada kertas manila, ada kertas origami, ada penggaris, ada gunting, ada karton yang harus kita pakai untuk membuat vas bunga. Oke. Sebelum itu ibu bagikan dulu LKPD-nya sebagai contoh. Ibu bagikan dulu. Ya. Ibu akan bagikan ini. Ini karton, perhatikan ya. Karton ini nanti digulung seperti begini ya.
Kita kasih ini dia dulu. Supaya sebentar kita bikin polanya itu dia bisa berbentuk dengan baik. Iya, seperti gini ya. Bisa? Setelah itu, ini kita sudah lem dia, sudah lekatkan dia dengan lem. Kemudian kita buat alas tabungnya di bawah menggunakan ini, seperti ini. Nanti digaris ya, digaris. Mana pensilnya, Ibu pinjam? Ya, kita garis dulu seperti ini. Perhatikan ya. Ya. Kita gambar dulu, setelah digambar baru kita gunting sesuai pola yang sudah kita buat. Guntingnya seperti ini ya, ini. Perhatikan biar sebentar kerjanya itu tidak bingung. Bisa? Jadi kasih lombok dulu kartunya, ini seperti ini. Ya. Ini. Bisa? Setelah seperti ini, baru kita menggunakan kertas. Kita menggunakan kertas ini untuk dibungkus. Dibungkus, ya. Dibungkus seperti begini. Terus ada lagi kertas origami yang kita gunakan untuk kita membuat pola. Kita buat hiasan pada pola yang sudah kita buat seperti pada gambar ini. Pada gambar di LKPD 2. Bisa? Oke. Ini kelompok 1 ini. Ini ada kartonnya. Ini ada guntingnya. Ini ada lemnya. Ya. Berikut sesuai gambar yang sudah Ibu kasih ya. Ini ada kartonnya. Oh, Ibu belum kasih ini ya? Apa ya? Sabar ya, kertasnya belakangan ya. Ini Ibu punya penggaris, boleh pakai untuk membuat pola. Ya. Oh. Sabar ya, Ibu lihat ya. Itunya ada tidak ya di punya? Ibu minta pinjam guntingnya dulu. Ini ada kertasnya. Ini yang lain gunting, yang lain buat pola. Lain gunting, lain buat pola. Ya, gambar pola. Lain gunting, lain gambar pola. Bisa? Ini sebut pun nanti nih. Sudah. Coba Ibu pinjam guntingnya ya. Coba. Nanti Ibu bikin ini untuk pakai oles lemnya. Supaya tangannya tidak boleh kena lemnya. Ini sayang. Ini untuk lemnya ya. Sebagai pengganti kuas. Untuk menguas lem. Itu terlalu kebesaran sayang. Gunting sedikit kartonnya itu. Biar agak kecil seperti yang sana.
Ini sebagai kuas ya untuk menguas lem. Jangan begitu. Biar kebagian semua. Semua kebagian kerjanya. Jangan satu yang kerja, yang lain duduk nonton. Ini lagi Ibu kasih ini sebagai kuas. Supaya lemnya jangan kena di tangan. Ibu bagi ini semua. Biar kebanyakan tidak apa-apa. Karena dia lombo nih. Kartonnya dia lombo ya. Ya. Oke, silakan bekerja. Ini kartonnya. Yang masih kekurangan karton boleh ambil. Ini buat sesuai ini. Ada polanya ini. Jadi ada yang gambar. Ada yang gunting. Iya. Ini guntingnya. Jangan kebanyakan lemnya. Jangan banyakin, nanti dia berserakan di atas meja. Nanti pada saat mau dilem, ini gunting. Ibu bilang gunting sedikit ini. Terlalu kebesaran. Nanti jelek. Pakai ini aja. Ini aja. Ini aja dipakai. Satu kelompok satu, tidak usah masing-masing yang kerja, harus kerja sama-sama. Jadi dibuat potnya satu, kartonnya, ini ada guntingnya, ini ada lemnya, ya. Berikut, sesuai gambar yang sudah Ibu kasih ya. Ini ada kartonnya. Oh, Ibu belum kasih ini ya, apa ya? Sabar ya, kertasnya belakangan ya. Ini Ibu punya penggaris, boleh pakai untuk membuat pola. Ya. Ini buat sesuai ini, ada polanya ini. Jadi ada yang gambar, ada yang gunting. Iya. Ini guntingnya. Jangan kebanyakan lemnya, jangan banyakin, nanti dia berserakan di atas meja. Nanti pada saat mau dilem, ini gunting. Ibu bilang gunting sedikit ini, terlalu kebesaran. Nanti jelek. Pakai ini aja, ini aja. Ini aja dipakai. Satu kelompok satu, tidak usah masing-masing yang kerja, harus kerja sama-sama. Jadi dibuat potnya satu, terus tugasnya lain membuat pola, lain gunting, lain mengelem. Boleh lihat di LKPD yang Ibu kasih, boleh lihat juga di depan papan. Balik ke muka. Tidak usah lihat kelompok lain, ayo. Oh, pinjam penggaris.
Perhatikan ke ibu ya. Kalau sebentar sudah selesai membuat vas bunga untuk hiasan. Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Menurut kelompok lain bagaimana hasil kerja kelompok 1? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Ayo kelompok 2 berikutnya. Ibu. Kesini begini. Ini hasil kerja. Bagaimana menurut kelompok lain? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, luar biasa. Ya, Ibu minta kelompok 3 untuk maju ke depan. Kelompok 3. Bagaimana menurut teman-teman kelompok lain? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 atas usahanya. Ya. Iya, kita sudah selesai melakukan kerja kelompok. Sekarang kita masuk pada penutup. Ya, tadi kita sudah sama-sama membandingkan mana buah yang berat dan buah yang ringan atau sama-sama berat, sama-sama ringan. Kemudian kita sudah tahu percakapan tadi sama-sama antara kata tanya dan bagaimana cara kita untuk membuat vas bunga untuk mendapatkan suatu produk yang bagus. Kita menggunakan bahan-bahan bekas. Hari ini pembelajaran kita telah selesai, yaitu tema 6 subtema 4, pembelajaran 1 telah usai. Ibu minta sebelum kita tutup pembelajaran di pagi hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk maju ke depan, pimpin kita dalam doa, sekaligus memberi salam penutup.
Selamat siang semua.